Kegiatan 20, 24, 27 Agustus 2022. 1. Rezim-rezim yang akan datang. 2. Istana Presiden, Ular Naga, dan Sunda Kelapa. 3. Loteng Perjamuan. 4. Mazmur 45 dan Kidung Agung 3. 5. Spanyol. 6. Venus. 7. Indonesia sedang dibidik. 8. Inflasi dan belalang sembah menjadi pesawat tempur dan ketahanan pangan. 9. Penyakit dan vaksin dan perjamuan kudus. 10. Firman Tuhan untuk G20. 11. Uganda. Rezim-rezim yang akan datang 20 Agustus 2022. Salah satu tim mendengar suara gemuruh, lalu terdengar kembali suara rezim, pemimpin yang akan datang. Setelah itu dia melihat ada gelombang yang besar dan dalam gelombang itu muncul satu mata dan ada tulisan rezim yang berwarna merah darah. Lalu salah satu tim menyatakan tidak mengerti apa hubungannya dengan yang kita doakan. Tuhan memberikan Yosua 2. Di dalam hati tim ini seperti ada kekerasan dan kekejaman. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, ada apa dengan rezim ini? Tiba-tiba tim ini melihat sebuah tulisan 2024, lalu dia menyerukan, berdoa untuk pemimpin yang akan datang mulai saat ini, supaya pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki kasih, yang memiliki cinta atas bangsa dan rakyat Indonesia, bukan yang memerintah dengan kekerasan atau menganiaya rakyat, tetapi yang ada dalam kasih Tuhan. Istana Presiden, Ular Naga, dan Sunda Kelapa. Ketika terus menyembah, tim yang lain melihat dalam penglihatan muncul Istana Presiden di Jakarta. Di pintu gerbang utamanya ada seekor ular naga yang besar dan mulutnya mengarah ke gerbangnya, dan ekornya panjang sampai ke sebuah tempat dan ada tulisan Sunda Kelapa. Di bagian ekornya menggulung dan ada sebuah kotak yang dibungkus kain berwarna hijau dan ada sebuah tulisan Arab. Lalu ada suara yang mengerikan, menggaung dengan tawa dan berbicara. Kami sudah lama untuk kembali merebut kekuasaan bangsa ini. Namun tidak diperlihatkan apa yang sedang mereka bungkus di dalam kotak dengan bungkusan hijau. Lalu Tuhan memberikan firman di Nahum 2 ayat 3-13. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi, serta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka, dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi, dan dayang-dayangnya mengerang, mengadu, seperti suara merpati sambil memukul-memukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. Jaralah perak, jaralah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah, ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi, di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda. Tempat singa muda pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi.
Pada saat Tuhan memberikan hal ini, tim ini melihat wajah HRS dan UAS. Lalu tim berdoa mematahkan setiap rekayasa dan strategi jahat atas bangsa Indonesia dan memberkati Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan ada kasut yang diberikan Tuhan untuk melakukan peperangan. Kasut ini terbuat dari kulit berwarna coklat dengan tali di samping hampir setinggi lutut, dan di kasut itu tertulis Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Loteng perjamuan. Setelah berdoa bagi setiap hal yang disingkapkan, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah meja berbentuk oval. Tuhan di sana dan berkata, makan dan minumlah, engkau telah pulang dari sebuah pertempuran dan engkau akan disegarkan dengan perjamuan yang kusediakan hari ini. Lalu tim yang lain melihat sebuah tembok putih tidak ada ujung dan tidak ada pintunya. Tapi Tuhan mengatakan, masuk. Kepada orang-orang yang menggunakan pakaian peperangan, lalu ada yang mengatakan, bagaimana kita bisa masuk melewati tembok ini? Tapi ketika berjalan terus ke arah tembok, orang-orang itu dapat menembus dan melewati tembok itu. Di balik tembok itu ada tangga berwarna silver dengan 12 anak tangga. Lalu ada tulisan di pintu atas itu, loteng perjamuan. Ketika masuk ke dalam pintu yang bertuliskan loteng perjamuan, ada sebuah meja dan orang-orang ini duduk melingkari meja. Lalu Tuhan datang menggunakan mahkota dan duduk sehidangan dengan orang-orang ini, tapi tempat duduk Tuhan lebih tinggi daripada orang-orang yang ada dalam loteng perjamuan. Di atas meja itu ada satu roti bundar yang besar untuk dipecah-pecahkan dan ada sebuah piala yang besar untuk diminum. Mazmur 45 dan Kidung Agung 3. Pada saat menyembah di sesi kedua, Tuhan memberikan firman di Mazmur 45. Saat terus menyembah, tampak dalam penglihatan Tuhan duduk di tahta kerajaannya. Dia mengarahkan tangannya kepada kita dan ada tulisan di tangannya Kidung Agung 3. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia, sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apakah itu yang membubung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan garum, dengan harum, mur, dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggangnya karena kedahsyatan malam, dan seterusnya. Spanyol. Setelah itu salah satu tim melihat dalam penglihatan ada sebuah tulisan Spanyol. Lalu dia menyerukan, berdoa buat Spanyol, pakai perlengkapan senjata Tuhan, perangi kegelapan di Spanyol. Setiap roh yang mengikat dan kedegilan hati di Spanyol, rebut jiwa-jiwa di Spanyol. Dalam penglihatan, sebagian orang menangis dan menderita, tapi sebagian ada orang-orang yang tampak berbahagia seperti orang-orang yang berkuasa, tapi di dahinya ada lambang segitiga, di tengah-tengahnya mata satu. Lalu tim ini mendengar suara, mereka suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin,
saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu tampak dalam penglihatan seperti kepala kerbau bertanduk, lalu ada lambang bintang, dan di tengah-tengahnya ada sebuah tulisan pentagram. Roh yang sedang menguasai bangsa itu. Lalu salah satu tim melihat planet-planet warnanya hitam, ada tulisan yang terukir di salah satu planet dengan tulisan Venus. Namun tim ini tidak memahami ada hal apa yang berkaitan dengan Venus atau rencana-rencana manusia mengenai hal ini. Lalu tampak dalam penglihatan ada orang-orang yang berdoa bergandengan tangan. Mereka seperti ada di angkasa dan di tengah-tengah mereka peta dunia. Pada saat tim ini bertanya kenapa ada gambaran peta dunia, Tuhan memberikan Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Kejadian 1 ayat 1 sampai seterusnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, dan seterusnya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Indonesia sedang dibidik. 24 Agustus. Pada saat menyembah di tanggal 24 Agustus 2022, ketika berdoa bagi bangsa Indonesia, salah satu tim melihat dalam penglihatan tentara-tentara dari luar negeri sedang membidik bangsa ini. Yang pertama ada tulisan Turki, lalu Cina, ada mata-mata mereka di Indonesia. Ketika berdoa untuk hal ini, muncul dalam penglihatan MNPS. Dia berbicara ke arah tentara-tentara Cina, lalu dia juga berbicara ke arah Turki. Di hadapan MNPS ada sebuah senjata yang berlaras.
Yang timbul dalam hati tim ini sepertinya terkait dengan transaksi alutsista, inflasi, belalang sembah, dan ketahanan pangan. Setelah itu, tim yang lain melihat belalang sembah raksasa berbaris 7 ekor. Lalu di sisi yang lain PJW sedang berpidato berpakaian batik hitam. Dan PJW berkata, inflasi 4%. Kita ini harus saling menjaga di bangsa ini. Di hati tim ini muncul pikiran bahwa belalang ini ada hubungannya dengan inflasi. Setelah PJW selesai bicara, belalang sembah raksasa berjumlah 7 itu tiba-tiba terbang dan berubah menjadi pesawat tempur terbang di atas bangsa Indonesia. Lalu tim ini melihat suatu keadaan yang sulit dan menyedihkan yang tidak dapat digambarkan. Di hatinya digerakkan berdoa untuk rakyat Indonesia. Ketika bertanya kepada Tuhan, tim ini mendengar suara, jangan sampai seperti Afghanistan, bangsanya itu hampir terjual. Lalu tim ini melihat sebuah tulisan di tanah Indonesia bertuliskan ratapan 4, sengsara Sion yang dahsyat. Lalu tim yang lain menyerukan supaya berdoa bagi pemimpin bangsa ini, sebab dia melihat dalam penglihatan PJW seorang diri saja memakai baju adat satu daerah sedang membajak dengan sapi pembajak. Lalu dia menyerukan, ayo Sumatera, membajaklah. Membajaklah untuk menjaga ketahanan Indonesia. Tapi dia sendirian. Dia sudah merasa kelelahan, namun dia tetap semangat mengerjakannya. Lalu Tuhan memperlihatkan yang siap dibajak Jawa Timur dan Sumatera, daerah natal, untuk ketahanan pangan. Namun Kalimantan dan Sulawesi belum Tuhan perlihatkan. Tim ini diingatkan mengenai Ishak di Kejadian 26 ayat 12 yang menabur lalu menuai 100 kali lipat dalam tahun itu juga. Ketika terus berdoa bagi Indonesia, salah satu tim melihat dalam penglihatan Indonesia terbagi 2 menjadi bagian bawah dan atas. Bagian bawah gelap dan bagian atas terang. Penyakit, vaksin, dan perjamuan kudus. Ketika terus berdoa, tim yang lain tiba-tiba diingatkan mengenai mimpi pada malam sebelum doa. Dalam mimpinya, anak-anak kecil terkena bisul-bisul yang besar menjadi borok yang besar dan menjijikan. Dan di mimpi ini dia mencium bau yang menyesakan. Pada saat mimpi ini disebutkan, tim berdoa mengenai penyakit dan virus-virus. Lalu salah satu tim melihat dalam penglihatan sebuah suntikan yang berisi cairan, tidak penuh dan berwarna biru langit. Yang diingatkan Tuhan mengenai penyakit-penyakit itu seperti penyakit sampar yang dibuat untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Lalu dia mendengar perkatakan firman dalam Mazmur 91. Lalu salah satu tim lainnya melihat dalam penglihatan di satu tempat penyimpanan ada tabung-tabung berwarna stainless. Satu tabung itu untuk 10 suntikan, lalu muncul sebuah tulisan Swedia. Tampak dalam penglihatan mereka sudah menyiapkan banyak sekali. Setelah itu Tuhan memperlihatkan tabung-tabung yang mirip tapi dari Cina. Dan dari Cina akan dikirimkan ke Indonesia. Yang ditaruhkan itu adalah vaksin. Pada saat berdoa bagi penyakit-penyakit dan vaksin-vaksin, Tuhan memperlihatkan roti perjamuan dan anggur perjamuan diulurkannya kepada kita. Tapi tiba-tiba itu berubah menjadi sebentuk vitamin, lalu dimasukkan ke dalam mulut kita dan itu menjadi imun bagi kita. Firman Tuhan untuk G20, 27 Agustus. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada satu malaikat menari ke 4 penjuru Indonesia. Dia menari di utara, timur, selatan, dan barat. Lalu Tuhan memperlihatkan di atas perjamuan kudus yang sudah disiapkan muncul sebuah tulisan dan ada tulisan Yesaya 2 ayat 4 dan Yesaya 60 ayat 4. Lalu tim yang lain juga menerima penglihatan wayang gunungan berwarna gold dengan tulisan G20. Lalu di awan-awan tampak sebuah tulisan Zefanya 1. Lalu tim berdoa bagi G20. Lalu tim yang lain melihat seekor ular naga raksasa mengarah ke Bali, tapi bentuk kepalanya agak berbeda dari naga seperti yang biasa dia lihat. Lalu tim ini menyebutkan saat ini sedang ada mata-mata yang sedang dikirim negara-negara yang menghadiri G20. Patahkan perdukunan, mantra,
sihir bukan hanya di Pulau Bali, tapi seluruh Indonesia. Lalu tim ini melihat seperti astral projection, tapi bukan roh manusia, melainkan banyak robot-robot. Mereka masuk lewat udara dan menembus tembok, lalu masuk ke dalam patung-patung sesembahan di Bali. Lalu tampak dalam penglihatan-penglihatan banyak wanita-wanita penyihir yang mengerahkan kekuatan di Bali. Ketika berdoa memerangi kuasa-kuasa kegelapan, dalam penglihatan Tuhan memberikan sebuah senjata yaitu panah. Lalu Tuhan memberikan firman 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Pada saat berdiskusi, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada panggung yang bertingkat 2. Lalu ada orang-orang yang memakai pakaian seperti kelompok choir. Bagian depan anak-anak, bagian belakangnya orang tua. Di kiri dan kanan ada serafim yang membawa pedang bermata 4. Ketika orang-orang ini bernyanyi, muncul tulisan di dahi orang-orang ini, Wahyu 15 ayat 1-4. Di bagian belakang mereka ada Tuhan Yesus dengan posisi tangan memberkati mereka. Pada saat menyembah, tim ini mendengar Spanyol, Spanyol, Spanyol. Lalu tampak orang-orang berkulit hitam berdiri dengan tubuhnya berbisul-bisul. Setelah itu dia melihat laras tank dan ada tulisan Ukraina. Laras ini diarahkan ke orang-orang yang berdiri di tembok ratapan, tapi di bagian orang-orang itu ada tulisan Palestina. Setelah itu, tim ini melihat di satu perbukitan ada seekor singa yang bersinar seperti emas. Dan ketika tim ini bertanya di dalam hatinya kenapa ada singa di sana, dia mendengar inilah singa dari Yehuda, dan di badan singa itu muncul Wahyu 5 ayat 5. Ketika terus berdoa, tampak dalam penglihatan ada 5 sisi yang sedang mengarahkan kekuatannya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel seperti dikepung oleh 5 bangsa yang melingkari Israel, tapi di atas bangsa Israel ini ada 2 malaikat Tuhan, Gabriel dan Mikael. Ketika berdoa bagi orang Israel, Tuhan memberikan Yesaya 45. Uganda. Setelah itu, salah satu tim melihat sekelompok orang seperti pemulung-pemulung, rambut keriting-keriting. Di tempat mereka berdiri ada sebuah tulisan Uganda. Lalu tim ini melihat Tuhan Yesus memakai jubah seperti karung goni, berdiri bersama dengan seseorang. Mereka berjalan di pasir-pasir, lalu rerumputan, lalu hutan-hutan. Dia memberikan sebuah jala kepadanya, lalu Tuhan bertanya kepadanya sambil menyerahkan jalanya, apakah engkau mengasihi jiwa-jiwa itu? Lalu di dalam penglihatan, orang yang berjalan bersama Tuhan ini menangis dan mengatakan, aku mengasihi mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu, dan dia memberikan Yohanes 21. Tuhan Yesus memberkati.